Nah, ya baik, kita masuk ke episode ke-12 dari kitab Tauhid ya, yaitu judulnya adalah meminta perlindungan kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik. Oke, dan kita sebelumnya review dulu ke pembahasan 11. Kemarin kita ngebahas tentang apa? Masih ingat ya kan? Nazar ya, nazar kepada selain Allah. Ya, itu hukumnya adalah syirik akbar. Gak boleh. Dan kalau orang udah terlanjur nazar kepada selain Allah, maka dia harus syahadat, dia taubat, karena hakikatnya dia telah melakukan pembatal keislaman. Adapun kalau seseorang melakukan nazar dan dia ngucapin nazarnya untuk Allah, untuk mendekatkan diri ke Allah, tapi dia bernazarnya justru untuk sesuatu yang sifatnya haram, ya, maka dia wajib membatalkan nazarnya dengan ngasih makan ke 10 orang miskin, masing-masing 1,5 kilogram beras. Buat kalian yang ingin tahu tentang cara membatalkan sumpah, cara membatalkan nazar yang sudah terucap, ya, silakan bisa dengar di YouTube episode 12 dari kitab 11 dari kitab Tauhid dengan judul Nazar kepada selain Allah adalah syirik. Baik, kita masuk ke materinya insyaallah, episode ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih teman-teman yang udah pada hadir, baik di Zoom maupun mungkin yang ngedengerin rekaman maupun yang hadir langsung, apalagi di rumah Arizal. Selalulah berharap di setiap kajian agar Allah menghapus dosa kita, agar Allah mengampuni, dan agar Allah menjaga kita di atas hidayah sampai hari dimana kita berjumpa dengan Allah. Selalulah berharap itu teman-teman, karena ini diantara amal yang bisa kita andalkan, yaitu kajian rutin. Coba amalan spesial apa sih yang bisa kita harapkan membawa pahala besar gitu selain kajian rutin ini? Sholat yang 5 waktu kurang khusyuk, puasa masih sering maksiat, zakat belum bisa, haji masih jauh. Kajian rutin yang paling bisa kita harapin gitu. Maka setiap kali kajian rutin niatin, semoga siapapun yang melakukan perjalanan menuju rumah Arizal atau kalian yang jalan ke komputer, ke handphone untuk nyalain Zoom ini, semoga beberapa langkah kaki itu menjadi sebab kita teguh di atas as-siratnya Allah, ya. Karena as-sirat itu gelap, sangat-sangat gelap teman-teman. Baik, kita sekarang masuk ke materi. Ada yang pernah ke Subang? Nggak cuma tangan yang pernah ke Subang. 1, 2, 3. Nggak pernah ke Subang? Di Subang teh ada tanjakan Emen, tahu? Tahu ya, tanjakan Emen viral di Radio Ardan. Viral di mana-mana tanjakan Emen. Jadi pernah ada salah satu dari adik bimbingan Adizal namanya Reja. Entah Reja datang di sini atau enggak, atau dengerin rekamannya. Reja dari Purwakarta. Si Reja lagi jalan dari Subang ke Bandung kayaknya, naik di tanjakan Emen pakai motor. Pas nyampe di tanjakan Emen, kenapa tanjakan Emen serem? Karena ada si Emen gitu, nggak tahu ya. Pokoknya di tanjakan Emen tersebut tiba-tiba, ada si Reja tuh. Di belakangnya, teman Reja yang di belakangnya yang dibonceng dia nyuruh Reja klakson. Kata si Reja, mung gitu ya, nggak mau, nggak boleh kayak gini, syirik. Taunya temen yang di belakangnya mencet klakson dari belakang, tot gitu ya. Ya Allah. Kenapa? Karena takut ada yang mencelakakan di Emen tersebut, di tanjakan Emen tersebut. Jadi harus buang puntung rokok atau klakson katanya, untuk meminta perlindungan dari, atau biar gak diganggu oleh mereka. Wah, ini bahaya. Ini bisa masuk pembatal keislaman teman-teman. Masuk ke pembatal keislaman. Karena ada rasa takut yang sifatnya tunduk.
Kita ingat ya, rasa takut tuh emang ada banyak jenisnya, tapi bagi jadi dua aja. Rasa takut tuh bisa dua. Yang pertama rasa takut berupa khauf, yang kedua rasa takut berupa khosyah. Khosyah tuh rasa takut yang disertai dengan pengagungan, penghormatan, tunduk, patuh, itu khosyah. Dan ini hanya boleh untuk siapa? Ke Allah saja. Yang kedua khauf, takut yang ya naluri lah. Nabi Musa takut dibunuh sama Fir'aun, wajar. Nabi Musa takut ketika ngelihat ular, tongkatnya berubah jadi ular, ya takut. Nabi Musa takut ketika ada lembah yang bercahaya, tiba-tiba ada yang ngomong, takut. Ya, lalu kata Allah apa? La takhaf. Janganlah takut wahai Musa. Rasa takut itu mah wajar. Bahkan rasa takut dengan setan, kalau rasa takutnya sifatnya tuh takut setannya itu berubah bentuk jadi wajah yang mengerikan, itu masih wajar. Takut diprank sama setan, wajar. Tapi kalau takutnya tuh takut setan menimpakan bencana alam, takut setan menimpakan musibah, nah ini mah jadinya syirik akbar gitu. Jadi kalau kita takut sama setannya masih sebatas yang memang wajar, berupa apa ya, takut wajah seremnya, takut si setan ngeganggu kita, rasa takut kayak gitu wajar. Karena kata Syekh bin Bas memang setan bisa ngebunuh. Jadi antaranya hadis riwayat Bukhari di mana Nabi SAW bersabda tentang taun. Apa taun tuh? Taun itu adalah tikaman dari bangsa jin, kata Nabi SAW. Kalau Aan nusuk Randy. Kalau Aan nusuk Randy ya, jelek, bolong. Kalau jin nusuk kita gak bolong, tapi nanti kena taun. Gimana taun teh? Tiba-tiba bagian tubuh kita membusuk, terus dagingnya copot lama-lama, itu taun. Taun teh kata Nabi SAW adalah tikaman dari bangsa jin. Paham? Bahkan kata Syekh bin Bas, sebagian kanker itu ditimpakan oleh jin. Sebagian, bukan semua kanker. Jangan sampai ada orang kena kanker kesurupan gitu bilang. Enggak semua kanker. Sebagian kanker itu adalah dari jin. Santet ya, dukun sama jin kerjasama ngirimin tumor atau kanker ke tubuh orang yang jadi targetnya. Nah, takut sama setan sebatas yang wajar gitu tidak dosa. Tapi rasa takut kepada setan yang masih batas wajar ini tidak boleh mendorong kita untuk akhirnya tunduk. Itu yang paling penting ya. Takut sama kuntilanak wajar nggak? Oh, wajar, dah serem. Tapi nggak boleh gara-gara takut sama kuntilanak akhirnya kita bilang mbak, maaf mbak, terus tunduk-tunduk sampai sujud. Atau kita bilang, kamu mau minta apa aja aku kasih mbak, sesajen atau apa. Itu jadinya syirik. Oke? Jadi ingat loh, takut sama setan kalau masih batas wajar, sekedar takut ditonjok, takut dengan penampakan yang serem, ini masih wajar. Tapi kalau gara-gara kita ngelihat penampakan yang serem tersebut, kita akhirnya tunduk kepada setan, kita pasrah kepada setan, kita bahkan bilang, aku serahkan apapun untukmu asal kau gak ganggu aku, itu jadinya syirik akbar. Paham di sini? Nah, inilah yang bakalan kita bahas tentang meminta perlindungan kepada selain Allah. Manusia terkaya di dunia, sana namanya Jeff Bezos, apa namanya? Jeff Bezosnya katanya. Uangnya berapa sih? 2 tahun yang lalu dengar dari kalian ya, uangnya tuh 2.500 triliun rupiah kalau dirupiahin, berarti 2,5 kuadriliun. Andai aja punya 1%-nya aja dari dia minta gitu ya, atau dikasih loh. Nah, 2,5 kuadriliun rupiah. Sebagai manusia terkaya di muka bumi, dia juga pasti butuh yang namanya keamanan, iya nggak? Orang sekaya apapun, punya bodyguard sebanyak apapun, dia pasti butuh pengaman. Dia pasti butuh keselamatan. Dia pasti ngerasa butuh yang namanya keselamatan. Dan kita tahu, keselamatan itu dibagi jadi 2. Ada keselamatan lahiriah dan keselamatan batiniah. Keselamatan fisik dan keselamatan mental, spiritual kita. Nah, maka dari itu, teman-teman, manusia butuh keamanan lahir dan batin. Kalau orang aman lahirnya tapi batinnya nggak aman, misalnya gini nih, ada orang yang punya duit ya, Jeff Bezos nih, 2,5 kuadriliun rupiah. Duitnya tuh berarti nolnya 15 tah. 2,5 terus nolnya tuh ya 2 terus nolnya 15 tah. Itu kan banyak banget tuh.
tapi dia diancam mau dibeberin aib dia. Orang si yang ngancem ini nggak minta duit, nggak. Duit kamu save. Duit kamu selamat, tapi gue cuman pengen menyebarkan aibmu aja. Dia nggak ngerasa selamat tuh. Lahirnya selamat berupa punya duit banyak, tapi batinnya stres, ya nggak? Stres ya. Nah, jadi ingat ya, bahwasanya seseorang itu butuh yang namanya keselamatan, keamanan, lahir dan batin. Dan ketika kita tahu kita butuh keselamatan dan keamanan lahir dan batin, berarti kita butuh perlindungan lahir dan batin juga. Paham nggak? Logis kan ya? Kita butuh keselamatan lahir dan batin, berarti kita butuh perlindungan lahir dan batin juga. Simpel kan? Oke, baik. Setelah kalian paham poin ini, maka di bab ini para ulama menyatakan bahwasanya meminta perlindungan kepada selain Allah itu boleh, tapi harus memenuhi 4 syarat. Oke? Meminta perlindungan kepada selain Allah itu boleh, tapi harus memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, yang kita minta bantuan darinya hidup. Dia hidup. Ya. Yang kita minta bantuan darinya dia hidup, makhluk hidup. Bukan orang yang udah meninggal. 2, yang kita minta bantuannya hadir. Masih ingat arti dari hadir apa, Randy? Bisa dikontak ya. Hadir tuh bisa ada di depan kita. Jadi kita bilang, oi bantu saya, tolong saya, lindungi saya. Atau mungkin dia jauh dari kita, tapi kita bisa nelpon gitu ya. Kita bisa nelpon ke dia. Saya ini lagi ada di rumah nih, terus ini kelihatannya ada begal, kamu bisa nggak? Kan kamu punya nomor telepon polisi, nah tolong teleponin polisinya buat dikirim ke rumah saya gitu, misalnya kayak gitu. Atau kita telepon langsung ke polisinya deh, nggak usah ini ke orang lain untuk telepon polisi, langsung aja telepon ke polisi ya. Polisinya jauh, nggak hadir di depan kita, tapi kita telepon polisi, Pak polisi tolong datang ke sini lindungi saya dari begal ini, gitu. Istri Arizal pernah pas lagi keluar kota, di kamar atas ada itu apa namanya teh pintu dikorowat. Tahu korowatnya nggak mungkin kucing, dah kucing mah kelihatan, korowat kucing mah kan cuman bisa cek gitu, ini mah korowatnya aneh. Posum ya, apa posum teh? Musang ya? Posum ya, posum teh musang ya, musang. Serem itu, di korowat, digigit gitu, dikerat-kerat. Nah, pada saat itu kan wah stres, telepon Naat, ya minta bantuan, tapi udah gimana nggak bisa ngebantuin dah, lagi ada di Jakarta. Ya paling ngasih tahu, coba minta ke tetangga sebelah gimana, coba lihat dari tetangga, mungkin bisa ngelihat dari rumah tetangga itu ada apa gitu di pintu luar atas teh. Ya kemungkinan besar itu posum, karena sering posum ada di sini, musang dan sebagainya tuh sering. Ya karena ini daerah hutan. Nah, jadi ingat ya, syarat pertama apa tadi untuk meminta perlindungan kepada selain Allah? 1 apa, Regan? Hidup. 2 bintang? Hadir. Hadir tuh bisa di depan kita atau orangnya jauh tapi bisa kita kontak. 3, sanggup orangnya untuk melindungi kita. Sanggup. Jadi dia kita hanya boleh minta perlindungan ke dia dalam hal yang memang dia sanggup melindungi kita. Contoh, hujan turun, terus A bilang ke Yusuf lindungi A dari hujan. Oh sini A. Akhirnya A berlindung kepada Yusuf di bawah kanopinya Yusuf, kanopi rumahnya Yusuf. Boleh nggak? Boleh, dah bisa. Tapi kalau A minta perlindungan ke Yusuf, lindungi aku dari hujan, si Yusuf tuh langsung pakai kuasa angin gitu, boboiboy gitu. Langsung awannya tuh diilangin gitu, dibelah. Langsung, atau misalnya Yusuf ngebuat kayak semacam barir metafisika gitu. Tiba-tiba jadi hujannya nggak kena ke kita. Nah ini nggak bisa, ini mah syirik jadinya. Kita hanya boleh minta perlindungan dengan perlindungan yang memang bisa dilakukan oleh manusia. Itu syarat ketiga. Berarti kurang 1 syarat lagi ya. Syarat keempat, kita hanya boleh berlindung secara fisik. Adapun mental, bergantungnya tetap harus ke Allah saja. Jadi kita nggak boleh
ngomong aku pasrahkan semuanya padaku, lahir batinku pada kamu untuk melindungi kau. Itu nggak boleh, itu syirik jadinya. Kita ketika minta perlindungan kepada makhluk apapun itu, kita hanya bisa meminta perlindungan secara lahiriah saja. Hati harus tetap bergantung ke Allah. Makanya orang-orang yang bergantung lahir batin kepada makhluk itu syirik, minimal syirik kecil. Lagi banyak masalah, misalnya lagi ada demonstran, terus minta perlindungan dari semua tentara-tentara kelas tinggi dengan senjata mematikan, senjata legendaris gitu, Masya Allah. 7 senjata legendaris di dunia. Apa senjata legendaris nggak tahu lah, pokoknya ini mah hanya ini aja buat buatan Arizal. Terus bilang tenang aja, gue nggak mungkin dicelakakan oleh mereka. Udah ada tentara-tentara dengan 7 senjata legendaris. Bergantung lahir batin ke tentara-tentara tersebut. Syirik di sini, syirik kecil. Karena bergantung hati ke mereka. Mereka sanggup melindungi Arizal nggak? Sanggup. Sanggup melindungi dari demonstran dengan pakai senjata mematikan tersebut. Tapi ketika hati bergantung kepada objek yang melindungi Arizal, maka di situ ada syirik. Syiriknya syirik kecil. Karena berlindungnya masih ke yang memang mereka sanggup. Kalau berlindungnya ke sesuatu yang nggak mereka sanggupi, jadinya syirik akbar. Kayak misalnya pas lagi di pantai selatan, berlindung kepada penjaga pantai selatan, misalnya yang suka jagain itu apa, yang tukang ngejagain kalau ada yang tenggelam diselamatin, apa namanya? Lifeguard lah. Ngomong ke lifeguardnya, tolong lindungi aku dari tsunami gitu ya. Wah, kalau kayak gitu ngira si dia bisa ngelindungi Arizal dari tsunami, padahal manusia nggak mungkin punya kekuatan untuk nahan tsunami. Maka di situ jadinya syirik akbar, karena minta bantuannya sesuatu yang nggak bisa dilakukan oleh manusia. Adapun kalau kita minta bantuannya atau minta perlindungannya dalam hal yang manusia masih sanggup, tapi hati kitanya bergantungnya ke manusia, nggak ke Allah, maka jadinya syirik apa? Syirik kecil. Ulang ya. Kalau berlindung kepada makhluk dalam hal yang makhluk memang bisa melindungi lalu berlindung kepada makhluk tersebut sambil hati bergantung kepada dia, itu jadi syirik kecil. Tapi kalau bergantung kepada makhluk dalam hal yang makhluk gak bisa lindungi minta perlindungan ke makhluk dari tsunami, dari gempa bumi dan sebagainya, apalagi minta perlindungan ke keris dari gempa bumi, maka itu otomatis jadi syirik akbar. Simpel kan materinya? Alhamdulillah, materi inti sudah tersampaikan. Jadi itulah 4 syarat minta perlindungan kepada selain Allah yang bisa kita lakukan. Kalau lagi sedih, bisa minta bantuan kepada Regan untuk bahagiakan Arizal. Misalnya bilang, Gan, tolong dong hibur saya, bahagiain saya. Regan hanya bisa ngebantu Arizal sebatas yang fisiknya doang, yaitu apa? Bikin candaan walaupun garing gitu ya. Saking garingnya jadi ketawa Arizal gitu. Saking gak lucunya jadi, kamu tuh lihat gak sih candaan kan gitu. Jadi ngakak gitu ya. Nah, mungkin bisa ketawa dengan candaan Regan, tapi untuk ngasih kebahagiaan ke hati mah gak bisa. Karena kita cuman bisa berbuat secara fisiknya aja. Adapun yang ngasih ketentraman di hati, ngasih kebahagiaan dan sebagainya hanya Allah saja. Simpel materinya udah dapat? Alhamdulillah. Setelah udah dapat, mari kita masuk ke dalil-dalilnya teman-teman ya. Dalil yang pertama adalah surat Al-Jin, di mana jin berkata, jin muslim yang udah tobat gitu ya, dia ngaku ke Nabi kita SAW, atau entah ini ngaku ke beliau atau langsung oleh Allah diturunkan tentang statement pada jin itu, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada beberapa laki-laki dari kalangan manusia yang minta perlindungan kepada kami, yaitu kepada lelaki dari bangsa jin. Maka perbuatan tersebut menambah rohako, menambah dosa, menambah mereka jadi makin takut kepada jin tersebut. Maksudnya gimana? Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan, dulu orang Quraisy, mereka kalau lagi ada di lembah yang menyeramkan, mereka itu suka ngomong gini, aku berlindung kepada pemilik penguasa lembah ini.
Kalau AA lagi ada di tempat yang serem banget, lalu AA bilang aku berlindung kepada penguasa tempat ini, boleh nggak? Boleh kalau niatnya untuk Allah. Maksudnya penguasa tempat ini Allah gitu ya. Lagi ada di pantai selatan, terus ngangkat tangan, wahai penguasa pantai selatan, tolong aku. Boleh kalau maksudkan penguasa pantai selatan sebagai Allah, sebagai penguasa pengatur yang bisa menyelamatkan Arizal dari bencana. Itu hanya Allah, no problem kalau emang bermaksud ngomong itu untuk ke Allah. Tapi warga Quraisy ini ketika bilang aku berlindung kepada penguasa padang pasir ini, penguasa lembah ini, mereka maksudkan kepada siapa? Kepada para ketua jin, pemimpin-pemimpin jinnya. Jadi mereka takut nih sama jin-jin kecil, ya, takut diganggu. Nah, karena mereka takut diganggu sama jin-jin kecil, sama ular, sama binatang dan sebagainya, akhirnya mereka berlindung kepada jin besar dengan statement aku berlindung kepada penguasa lembah ini, yaitu pembesar-pembesar jinnya. Sehingga ketika si orang ini berlindung kepada jin yang besarnya, apa yang dilakukan oleh jin yang besarnya? Dia akan ngomong kepada prajuritnya, jangan diganggu orang tersebut. Dia udah nyembah aku, jangan diganggu. Biar dia ngerasa aman, sehingga dia ngerasa yang dia perbuat adalah benar gitu. Jadi kalau kalian mau gak diganggu jin, bisa dengan cara gitu. Tapi jadi kafir, murtad, bisa. Kalian kesetanan lalu kalian nyembah jin biar setannya jadi hilang, bisa. Hilang tuh setan. Makanya ada film namanya Exorcism. Itu salah satu film katanya bestseller. Nggak pernah nonton, cuman tahu aja karena saking terkenalnya dulu di zaman dulu. Exorcism. Dan itu ngeluarin setannya dengan pakai ya itu ke benda-benda kafir. Setannya keluar, tapi bukan karena takut. Setan keluar karena ngerasa dirinya udah disembah sukses, makanya dia nggak mau ganggu lagi, supaya orangnya ngerasa kalau dirinya berada di atas kebenaran. Nah, itulah warga Quraisy dulu sering kayak gitu, aku berlindung kepada penguasa tempat ini. Akhirnya jin besarnya ngomong kepada prajuritnya, jangan diganggu nih orang ini. Mungkin kalau ada binatang-binatang juga, nanti si jin besarnya nyuruh ke prajuritnya itu, kalau ada binatang mau ganggu, tahan jangan sampai ganggu. Kasihan orang, bukan kasihan, biar orangnya nggak diganggu, sehingga dia ngerasa minta perlindungan kepada kita ini bener. Nah, seperti itu. Maka ini syirik akbar, kafir. Ingat, takut sama hewan yang buas boleh nggak? Boleh. Takut sama penampakan setan yang serem boleh nggak? Boleh, wajar. Tapi rasa takut kepada setan yang serem, binatang buas itu jangan mendorong kita untuk akhirnya melakukan penyembahan kepada mereka, kepada jin. Itu aja. Ya. Di sini ada yang pernah ketemu setan nggak? Mana? Penampakan pernah? Bisa ceritain nggak? Ada? Mana? Belum? Ini mau cerita nih. Salah satu siswa SMA Negeri 1 Jakarta ini asli, dia ngechat di line sampai ngechatnya juga merinding gitu dia. Ngebacanya juga kaget pas ngepost, banyak yang merinding netizen gitu ya. Ini kisah nyata. Dia ngechat kayak gini sambil chatnya tuh emot nangis itu. Saya salah apa? Ya nggak tahu kata dia. Salah apa kamu? Tiba-tiba ngechat ojol-ojol bilang saya salah apa? Emang kenapa? Saya lagi sholat maghrib, Pak. Itu beneran lagi sholat maghrib di rumah tante saya. Pas saya lagi sholat, tiba-tiba di depan saya ada orang nyengir. Orang penuh darah, berlumuran dari wajahnya semuanya darah, terus nyengir. Tak mau bener, saya itu udah mau setengah mati aja, udah mau pingsan. Saya lanjutin sholat saya. Pas saya lagi ruku sujud, hilang itu setannya, hilang. Pas saya salam ke kanan, ada lagi. Wah, itu beres, langsung dilipat. Itu ngadek-dek langsung bilang, tante tolong, kalau aku lagi sholat tolong temenin saya. Itu bener setan nakut-nakutin, jahil banget. Itu setan sengaja kayak gitu biar ngeganggu sholat kita. Itu kisah pertama. Jadi takut kaget itu wajar. Nah, kalau Arizal, posisi paling menakutkan seumur hidup ini, gak pernah merasakan rasa takut yang lebih serem daripada ini. Tahun 2018 Agustus tanggal 26. Masih ingat. Kejadian mengerikan mah gak bisa dilupakan. 26 Agustus 2018 diundang ke Sukabumi.
diundang ke Sukabumi seneng. Soalnya dulu pas ngisi tabligh akbar di SMA 3 Sukabumi tuh wow banget, keren banget. Anak-anak yang 1.600 tuh pada dengerin total, mereka nggak ngobrol. Seneng diundang ke Sukabumi. Taunya bukan ke kota Sukabumi, tapi ke Kabupaten Sukabumi. Kalian tahu kan Sukabumi adalah negeri apa? Kota yang kabupatennya terbesar kedua di Indonesia. Pertama apa? Anak IPS tuh? Hah? Merauke, Banyuwangi pertama. Banyuwangi itu terbesar. Kedua, Asep, jangan kata saya itu jangan cerita saya lagi lembur di kantor. Ayo Asep ya. Tenang Asep, nanti ada solusinya buat takut setan ya Asep. Yang pertama tadi apa? Banyuwangi. Yang kedua Sukabumi. Diundang ke Sukabumi, kaget. Kan ate naik motornya ngisi ceramah di UI, dari UI teh kemana lagi? Pokoknya ada 3 kota kalau nggak salah, Bekasi, Depok, di UI, abis itu ke Sukabumi. Dari Depok ke Sukabumi nyantai lah 5 jam gitu, ceramah jam 8 malam. Jadi mikir udahlah nanti berangkatnya jam 11 aja. Jam 11 dari Depok naik motor ke Sukabumi, pakai Google Map. Kebayang tuh, Google Map versi motor, bukan versi mobil. Dibawa Arizal ke kuburan teman-teman, ke kuburan siang hari no problem. Dibawa ke sawah yang itu tuh cuman jalan 1 motor. Jadi kalau udah salah mau baliknya juga nyemplung Arizal. Bingung gimana. Arizal itu pakai Google Map itu sampai naik ke tempat bukit yang mana itu tuh jalannya itu batu-batuan besar dan tanah lumpur. Udah terlanjur di tengah, balik ke bawah nggak mungkin, balik ke atas harus dorong pakai kekuatan super. Itu bener itu stres ya Allah. Akhirnya yang harusnya 5 jam dari Depok ke Sukabumi 8 jam Arizal. Dan jam 6 sore nyampe Pelabuhan Ratu. Tahu jalan Pelabuhan Ratu itu gini teman-teman, sepi. Pantai Selatan jalan kayak gini-gini, selamat. Pelabuhan Ratu lewat maghrib masih aman, masih belum takut lah, tenang aja, masih sore kayak gini. Pas udah maghrib udah gelap gulita, ngeliat ke GPS ke Google Map ini, ternyata perjalanan menuju kampung tempat tabligh akbar ini sendirian gak ada siapa-siapa. Sendirian itu masih 30 km lagi. 30 km butuh waktu berapa menit? 15 menit kalau di kota. Ini jalannya tebing, bawah jurang, atas itu bukit, sempit, gelap, gak ada lampu sama sekali. 30 km lika-liku, depan belakang gak ada satupun motor, gak ada satupun lampu, bawah tebing, atas itu, dan itu bener-bener angker banget. Bayangin 30 km gak ada siapa-siapa kecuali Arizal sendirian naik motor. Bener itu bulu kuduk semua muncul. Bawa tongkat baseball untuk jaga-jaga. Bismillah. Di situ mulai takut. Itu bener menakutkan dan gerimis. Handphone udah hampir habis baterai. Udah itu mah udah pasrah ke Allah. Ya Allah, cuma bisa doa, ya Allah, aku gak akan lagi nerima undangan kayak gini ya Allah. Kalau diundang ke daerah perkampungan seperti ini, aku mending dijemput ya Allah. Hanya pergi 30 km, belok sini. Itu bener udah mah angin, hujan, handphone udah hampir mati, serem, malam gelap. Baca surat Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Terus pas ayat tentang neraka jahanam, rasa takut Arizal ke neraka itu mulai masuk ke hati, sehingga rasa takut kepada setan, kepada yang angker-angker itu mulai turun. Pas udah beres, muncul lagi. Jadi emang setan tuh gitu. Kadang bisa menang melawan bisikan setan, kadang kalah. Pas menang nyantai, tenang banget. Tapi pas lagi kalah, masuk lagi, merinding lagi. Nah pas lagi kayak gitu, teriak, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimatnya yang sempurna dari setan-setan, dari makhluknya yang jahat. Maju terus, nyampe ke tempat dakwah, alhamdulillah selamat, tanpa celaka sama sekali. Itu yang harusnya kita lakukan saat kita lagi takut. Rasa takut wajar, tapi jangan sampai rasa takut itu membuat kita akhirnya jadi tunduk kepada setan, jadi kalah. Jangan. Kalaupun nanti, kalau seandainya dulu ada kuntilanak, pasti takut, soak pasti. Tapi bismillah, dengan menyebut nama Allah akan tempeleng
si kuntilanaknya dengan tokat baseball, bukan ditempelin lagi tuh, dibacok, dihancurin itu kepalanya sama tokat baseball. Nggak peduli walaupun bukan mahram, nggak akan disuruh pakai kerudung dulu kuntilanaknya, sama dia bacok we langsung. Bismillah, car. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Abu Ayyub Al-Ansori ketemu setan berbentuk anak kecil, kepala kakek-kakek, tangan anjing, digelutin, smackdown. Anas bin Malik, setannya berubah jadi gajah. Kebayang teh, setan berubah jadi semacam titan, bentuk gajah gitu. Kan menakutkan itu. Ya nggak bisa dilawan atau gajah mah. Kegedean eta setannya. Cuman ya ini wajar rasa takut kayak gitu, tapi jangan kalah kalau ada setan. Kalau setan udah penampakan gitu, bismillah ya Allah. Rasa takut wajar, bismillah lawan. Takbir, Allahu Akbar, azan. Nanti mereka ciut. Si setan tuh kalau kita takut, setan makin gede. Kita tunduk, setan makin gede. Tapi pas kita bilang bismillah, setan mengecil sampai sebesar semut, kata Nabi SAW. Gitu caranya. Oh, satu kisah serem lagi. Wah, kalian jadi gak pada pulang ini dari sudah nginep di rumah Rizal. Pulang dari Subang di Cikole. Wah, kanan kiri pohon pinus kan, serem banget itu. Naik mobil lah sama Pak Arman supirnya, sama mama, semua sekeluarga gitu. Di tengah Cikole mesin mobil mati. Ama lagi tidur nyantai, mama lagi tidur, semua tidur, Pak Arman bangun. Lihat keren Pak Arman ini. Mati mesin, turun. Balik lagi. Ada kereta keranda, ada keranda yang kayak dari kerajaan-kerajaan megalitikum gitu. Pokoknya dari kerajaan-kerajaan dulu tuh, yang kereta keranda delman gitu, baik di tengah-tengah malam di hutan, gak ada siapa-siapa, ada kereta begituan tuh siapa gitu. Gak ada customer, gak ada orang. Pak Arman datang, setelah dioprak-oprik nyala lagi. Maju, kuntilanak terbang teman-teman. Di kiri terbang ngikutin mobil kata. Katakan cara itu ngikut si kuntilanaknya terbang. Pak Arman nyantai aja. Pas mamah bangun diem aja Pak Arman. Kalau mama dikasih tahu soak gitu mama. Pak Arman diem aja. Nah pas udah nyampe ke Lembang, udah nyantai, baru diceritain. Tadi ada kereta kencana, kereta itu delman gitu lah. Nah, ada kuntilanak lewat. Tapi dia nyantai. Salut Arisa. Salut banget. Gitu harusnya. Kalaupun kita, Pak Arman mungkin dulu basic agamanya belum terlalu dalam ya. Tapi setidaknya dia nggak jatuh ke kesyirikan. Nggak pakai, oh tolong aku, jangan serang aku wahai jin. Enggak, diam aja nyantai. Ngendarain aja, nyampe, udah. Dan setan mah kalau kitanya berani, kitanya tegar, berlindung ke Allah, setan makin susah untuk nyerang kita. Oke, setan makin susah nyerang kepada hamba Allah yang kuat. Sebagaimana para penyihir juga susah nyerang orang yang emang banyak berlindung ke Allah, susah. Masih ingat kisahnya dulu? Ini maaf ya kalau misalnya banyak kayak gini, karena ini masuk ke pembahasan minta perlindungan kepada selain Allah. Sehingga ketika minta perlindungan kepada selain Allah, rata-rata mudarat yang diterima oleh kita tuh bukan mudarat fisik gitu ya. Karena kalau mudarat fisik mah boleh nggak berlindung kepada selain Allah? Boleh. Tapi hati tetap bergantung ke Allah. Tapi rata-rata yang ini mudarat yang sifatnya tuh abstrak, kayak sihir, yang kayak gitu. Ini ada salah satu di antara dark magician, itu di antara wizard, penyihir yang udah kelas kakap, kelas tinggi. Dia tuh punya power untuk mecahin kepala orang dari jarak jauh. Wah, itu kekuatannya udah super banget. Ini kisah nyata. Ya, dari Ustadz Rizal, bukan Rizal yang ini ya, Rizal yang lain. Nah, ini Ustadz Rizal menyampaikan, si ini penyihir ini, dia udah ada di kampung, disewa untuk ngebunuh satu keluarga, untuk mengasasin satu keluarga. Cewek bercadar dan orang tuanya. Nyampe rumah cewek tersebut, langsung dia, si penyihir ini, ngeluarin jurusnya. Kaget dia, langsung mental. Kaget. Kenapa ya saya nyerang pakai jurus sihir saya tapi kok mental? Akhirnya si penyihir ini, dia ngeluarin jurus pamungkasnya untuk mecahin kepala orang-orang yang ada di dalamnya. Pas dia udah pakai jurus pamungkasnya, dia mental makin jauh lagi, makin jauh lagi. Pas lagi mental penyihir itu, datang keluar si perempuan bercadar ini, ngeliat, waduh, ada yang kecelakaan.
Si wanita bercadar ini ingin nolong tapi kan bukan mahram. Ayahnya nyuruh, ayah ya ada yang kecelakaan. Dibawa penyihirnya ke rumah, dikasih minum, dijamu. Kaget penyihirnya, ini mau ngebunuh malah dijamu gitu ya. Akhirnya si penyihir ini pulang, beberapa hari kemudian balik lagi terus jujur, Pak, Bu, Teteh, saya kemarin datang ke sini untuk bunuh kalian. Woi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kaget gitu ya. Saya mau bunuh kalian, mau nyantet kalian, mau ngehancurin kepala kalian. Cuman saya kaget pas saya lagi ngeluarin jurus saya, kok saya malah mental. Apa yang kalian lakukan? Terus si cewek bercadar ini bilang, saya hanya menjaga sholat 5 waktu dan zikir pagi dan petang, itu aja. Akhirnya si penyihir ini taubat dan nikah dengan wanita bercadar tersebut. Dan sekarang si penyihir ini dia taubat, dia ngeluarin semua jurus-jurus sihirnya, dia taubat, dan sekarang dia jadi salah satu peruqyah yang melawan memerangi penyihir. Luar biasa. Nah, orang-orang yang menyerang dengan yang seperti ini, kita butuh perlindungan ke siapa? Kalau ada orang mau nyerang dengan sihir, minta bantuan ke Pak Polisi, nggak bisa. Susah. Karena Pak Polisi juga cuma bisa melindungi fisik. Adapun melindungi yang sifatnya spiritual kayak gitu nggak bisa polisi. Ustadz bisa, tapi Ustadz juga ya ketika minta perlindungan ke Ustadz juga hanya bisa melakukan apa yang diajarkan Nabi SAW berupa doa-doa dan ruqyah. Nah kalau kita kebanyakan orang yang udah terkena sihir minta bantuannya ke siapa? Ke penyihir lagi. Itu yang sering terjadi kan, minta perlindungan dari sihir ke penyihir. Nanti ada babnya tersendiri di bab nusyrah. Tapi ini adalah kesyirikan, syirikan akbar. Ingat, berlindung hanya boleh ke Allah saja. Ya, dan berlindung kepada selain Allah itu sifatnya adalah syirik. Kalau misalnya yang spiritual kayak gitu. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan yang dalil yang kedua teman-teman adalah Nabi kita SAW bersabda, barang siapa yang singgah di suatu tempat, artinya suatu tempat yang angker, yang serem dan sebagainya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang singgah di sebuah tempat, kemudian dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang artinya adalah aku berlindung kepada Allah dengan kalamnya, dengan kalimatnya, itu dengan Al-Quran, dari kejahatan makhluknya. Maka tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan dirinya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Saya udah baca ini tapi masih anggar kecelakaan. Maka jawabannya adalah kita ketika membacanya kurang yakin dan kurang khusyuk. Ngerti nggak tadi terjemahannya sebelum terjemahin? Enggak ya, itu dia alasannya. Kalau kalian suka ngebaca kalimat zikir tapi nggak berefek, yang disalahin jangan hadisnya tapi kitanya. Karena ketika ngebaca kurang yakin, kurang kuat iman kita, dan kurang khusyuk dalam membacanya. Makanya doa-doa yang ada di hadis dan ayat Quran itu pasti berefek 100% kalau kita membacanya dengan penuh keyakinan. Tajwid yang benar, penghayatan. Nabi SAW meruqyah seorang anak kecil, sekali sebut langsung ngacir itu setan. Karena beliau Nabi SAW membaca dengan penuh penghayatan. Anaknya juga hatinya bersih karena dia masih belum baligh. Gitu teman-teman. Baca tuh ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Penting sekali. Penting banget. Nah ini ada faedah yang sangat besar dari salah satu ustadz ya. Ada di Facebook terkenal namanya Ustadz Abu Hanifah Jandriyadi Yasin. Nggak setuju sama beliau dalam beberapa perkara ya. Tidak setuju dengan beliau dalam beberapa perkara. Sebut aja. Tapi ini amanah ilmiah. Ketika kita menyampaikan suatu quotes atau suatu ajaran kan ada ilmiah ya, harus ilmiah. Ketika Arizan nyebut kalimatnya siapa yang terkenal fisikawan deh, Frankenstein ya, apa? Einstein. Ya harus nyebut ini ucapan Einstein, bukan berarti menyetujui kekafiran Einstein kan, bukan. Itu hanya nyebut kuat saja, nggak apa-apa. Nah, ini nggak setuju dengan beberapa perkara sama Ustaz Abu Hanifah Jandriyadi Yasin, tapi sangat bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada beliau atas salah satu ilmu yang sangat bermanfaat ya, yang nggak bisa Ariza lupakan. Karena ini adalah ilmu yang kalau nggak tahu bisa kafir Ariza. Yaitu apa? Ini penting
dari hadis ini ada pembahasan yang agak ngejelimet. Kalian perlu konsen, oke? Kita hanya boleh berdoa kepada Allah. Paham? Jelaslah paham ya. Dan ketika berdoa kepada Allah, kita hanya boleh meminta kepada Allah dengan menyebut nama-namanya. Itu boleh. Dan menyebut sifat-sifatnya pun boleh. Ya. Artinya kita misalnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan keriduanmu dari murkamu. Itu boleh. Jadi kita hanya boleh berdoa kepada Allah. Dan kita tidak boleh berdoa kepada sifat Allah. Ulama sepakat, orang yang berdoa kepada sifat Allah, maka dia murtad dari Islam. Gak ngerti maksudnya apa. Ini emang agak ngejelimet. Ini advance ini, ilmu tauhid yang versi advance, versi tinggi nih. Allah Tuhan kita. Allah memiliki sifat-sifat kasih sayang, apalagi cinta, wajah Allah, tangan Allah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, kedua tangan Allah itu kanan dan penuh keberkahan, kata Nabi SAW. Nah, kedua tangan Allah berarti itu adalah salah satu sifat zatiahnya Allah, sifat zatnya Allah. Ingat, tangan Allah beda dengan tangan kita ya. Jadi ketika kita bilang tangan Allah, jangan dibayangin kayak tangan manusia. Allah tidak sama dengan makhluknya. Menyamakan Allah dengan makhluk ini jadinya dosa, ini sesat. Ketika kita bilang tangan Allah, kita imani itu, tapi jangan disamakan tangan Allah dengan tangan kita. Beda. Allah Maha Suci. Nah, ingat aja, kita ambil salah satu contoh. Tangan Allah, kedua tangan Allah itu berarti sifat Allah. Namanya sifat apa? Sifat zatiyah. Sifat zatnya Allah. Nah, kita berlindung kepada Allah gini, ya Allah, aku memohon kepadamu surgamu. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kita ngomong gini, wahai tangan Allah, aku meminta kepadamu, wahai tangan Allah, surgamu. Kafir, Rizal. Gitu. Paham ya? Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kalam itu apa? Firman, ucapan Allah. Ingat ya, Al-Quran itu apa? Ucapan Allah. Ucapan Allah berarti adalah kalam Allah, sifatnya Allah. Kita nggak boleh bilang gini, wahai Al-Quran tolong aku. Nggak boleh. Kafir kalau kita ngomong gitu. Wahai Al-Quran tolong aku. Kafir kalau kita ngomong gitu. Yang boleh adalah, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan bertawasul kepada Al-Quran, kepada firman-Mu untuk selamatkan diriku. Ini emang agak ngejelimet, tapi yang jelas versi simpelnya gini. Kita berlindung kepada Allah dengan sifatnya, boleh. Adapun kalau kita meminta langsung kepada sifat Allah, kafir. Susah dipahami, wajar, karena ini adalah perkara yang memang advance. Tapi jujur aja, AA bersyukur karena Ustadz Abu Hanifah Riyadi Yassin dengan izin Allah menyelamatkan Arizal dari kekafiran. Karena AA pernah ngomong di kajian di SMK Darut Tauhid Boarding School, AA ngomong ke jemaah, Al-Quran tuh kalam Allah. Kita boleh nyembah Al-Quran. Astagfirullah, kafir Arizal kalau ngomong kayak gini. AA bilang gitu, kita boleh nyembah Quran, kita boleh minta ke Al-Quran. Kafir ini, kafir Arizal ngomong kayak gitu. Tapi karena ini kekafiran yang sifatnya pelik, ya otomatis nggak kafir orang yang melakukan itu, karena ini termasuk kekafiran yang banyak yang tidak diketahui oleh banyak orang. Ya, ingat ya. Jadi kita boleh nggak ngomong, wahai Allah yang Maha Penyayang, tolong aku, boleh? Boleh. Wahai Allah yang Maha Pengampun, tolong ampuni aku, boleh? Boleh. Kalau kita ngomongnya, wahai ampunan Allah, ampuni aku, boleh nggak? Nggak boleh. Jangan bilang wahai ampunan Allah, wahai kasih sayang Allah, tapi bilang wahai Allah yang Maha Pengampun, wahai Allah yang Maha Penyayang. Bisa dibedain nggak? Beda ya. Wahai Al-Quran, boleh nggak? Wahai Al-Quran tolong aku, boleh nggak? Nggak boleh. Wahai Allah yang berfirman dengan Quran, boleh. Susah? Susah. Tapi semoga paham ya. Kalau kalian masih berat, setidaknya ini dapat globalnya dulu. Nanti kalau udah masuk ke pembahasan rinci,
Mantap insya Allah. Oke, baik, itu aja dari Arza untuk materi tauhidnya. Alhamdulillah sudah 44 menit. Sekarang kita masuk ke pembahasan surat Yusuf. Alhamdulillah. Bismillah teman-teman, kita masuk ke pembahasan surat Yusuf dan tadabbur surat Yusuf. Kita balik ke ayat-ayat awal dan ingin ngasih mukaddimah ulang. Mungkin nanti materi-materi yang dulu akan diulang lagi, semoga bisa lebih dalam. Kalau kurang bisa dalam, kurang bisa khusyuk, mohon maaf, karena yang namanya khusyuk itu naik dan turun. Tapi akan menyampaikan sebaik mungkin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan firman Allah dan wahyu dari Allah dengan sempurna. Gak ada sedikit pun pengkhianatan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Gak ada sedikit pun pengkhianatan dari beliau. Beliau telah menyampaikan apa yang Allah turunkan kepada beliau, apa adanya kepada kita. Dan itu adalah jasa beliau yang sangat besar. Kalian tahu gak sih? Ada ayat yang mungkin ketika kalian ngebaca ini, kalian akan nyengir-nyengir sendiri. Lucu, sahabat Nabi SAW ditegur langsung oleh Allah. Tapi ketika ngebaca ini justru Ariza kagum kepada Nabi kita SAW. Itu apa di surah Al-Ahzab. Para sahabat Nabi SAW tuh senang main ke rumah beliau. Kenapa? Karena kalau main ke rumah beliau pasti dikasih makan. Maka para sahabat main ke rumah Nabi SAW, diajak makan. Beres makan harusnya apa? Pulang kan. Jadi adat makan terus pulang itu adat yang bagus. Kecuali kalau tuan rumah ingin berlama-lama sama kita. Jujur aja, ada sebagian orang yang tuh inginnya cepat-cepat pulang. Datang makan, udah cepat pulang lah gitu. Tapi ada juga orang yang nggak pingin cepat-cepat pulang, ingin banyak ngobrol. Beda kan tiap orang. Nah, di ayat di surah Al-Ahzab, surah 33, Nabi SAW itu lagi di rumah. Para sahabat datang untuk makan bareng sama beliau. Lalu beres makan, para sahabat malah ngobrol lebih panjang, gak pulang-pulang. Nabi kan pingin ngusir ya, tapi malu. Nabi SAW ingin ngusir sahabat tapi malu. Kebayang gak sih? Aduh, ini udah lama pengen ngusir tapi malu. Apa coba teman-teman? Pas Nabi kita SAW lagi malu-malunya untuk ngusir sahabat, Allah turunkan firman-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian diundang untuk makan di rumah Nabi SAW, beres makan pulanglah. Jangan memperlama di rumah Nabi SAW sehingga Nabi malu untuk ngusir kalian. Kebayang gak? Isi hati Nabi kita SAW yang beliau sembunyikan dari sahabat malah sama Allah dibeberkan. Akhirnya Nabi kita SAW menyampaikan ayat tersebut. Yang asalnya beliau malu untuk ngomong ke sahabat, ya, akhirnya karena Allah yang udah menurunkan firman-Nya, bukan cuma nyuruh tapi diabadikan di Quran. Coba bayangin. Akhirnya beliau sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghairu nadhirina ina walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadits inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah Nabi SAW kecuali kalau emang diundang. Ya, kalau diundang untuk makan. Kalau kalian udah diundang untuk makan, silakan makan, beres makan langsung pulang. Jangan memperpanjang pembicaraan. Sesungguhnya kalau kalian terus berada di rumah memperpanjang pembicaraan, itu mengganggu Nabi SAW. Dan Nabi malu sama kalian. Jujur, ini ayat ini membuktikan kalau Nabi kita SAW telah menyampaikan risalahnya dengan sempurna dan tidak menyembunyikannya sedikit pun. Allahu Akbar. Jujur pas baca ayat ini, terkagum-kagum gitu. Kan bisa aja gitu beliau, ini bahasa kita, bukan merendahkan ya, bukan main-mainin Nabi loh SAW. Ini bahasa kitanya kan, kalau mungkin beliau bisa aja ngomongin, ya Allah jangan jadiin ayat Quran, ini aku malu ke sahabat ya Allah, udah gak usah disampaikan ayat ini ya Allah. Kan bisa aja mungkin kayak gitu ya kalau kita mikirnya. Tapi enggak, Allah udah turunkan itu sebagai ayat Quran, maka Nabi sampaikan SAW kepada sahabatnya apa adanya. Itulah bukti kalau Nabi kita SAW menyampaikan firman Allah dengan sempurna.
tanpa distorsi. Walaupun beliau harus nahan rasa malu, beliau sampaikan ke sahabatnya. Dan para sahabat pun ketika mendengar ayat itu langsung apa? Sami'na wa ata'na. Guru terbaik, murid terbaik. Allahu Akbar. Dan apa ingin mulang ke kalian sedikit tentang keindahan surat Yusuf adalah dari sisi struktur ayatnya. Bayangkan kita aja yang kalau lagi cerita kadang-kadang alurnya ngalir ngidul ya. Sedikit aja, ini bukan memuji-muji cerita sama sekali atau kartun sama sekali. Ada beberapa kartun ya, kayak Naruto, One Piece, yang banyak sekali dikritik oleh sebagian oleh fansnya, sebagian oleh hatersnya. Kenapa? Karena alurnya kok acak-acakan gini, nggak enak banget ditontonnya. Ada yang kayak gitu ya. Kok acak-acakan, kok banyak fillernya, banyak lah statement kayak gitu. Al-Quran, ketika Allah menurunkan Quran surat Yusuf, itu bukan film, bukan drama, bukan acting, tapi itu kejadian nyata yang Allah turunkan dengan susunan yang begitu rapih dan luar biasa. Kalian masih ingat? Di surat Yusuf itu kita bisa bagi kisahnya jadi 12 bagian. Kalau film kan ada namanya scene ya, 12 scene. Kalau ini apa ya namanya, 12 bagian aja. Di surat Yusuf kita bagi 12 bagian. Coba kalian kalau bisa catat di handphone atau tulis, biar kalian ngelihat kerennya susunan surat Yusuf. Surat Yusuf bagian 1, Yusuf bermimpi. Bagian 2, kakak Yusuf zolim. Bagian ketiga, Zulaikha ngajak zina. Bagian keempat, wanita Mesir memfitnah Yusuf. Bagian kelima, Nabi Yusuf masuk penjara. Bagian 6, raja bermimpi. Bagian 7, mimpi raja ditafsirkan. Bagian 8, Yusuf keluar dari penjara. Bagian 9, para wanita Mesir yang memfitnah Yusuf taubat. Bagian ke-10, Zulaikha taubat. Bagian ke-11, kakak Yusuf taubat. Bagian ke-12, Nabi Yusuf menafsirkan mimpinya. Kalau kalian udah nyatet 12 poin itu, coba dengan jeli lihat. Poin nomor 1 match sama poin nomor 12. Poin nomor 2 match sama nomor 11. Poin nomor 3 match sama nomor 10. Poin nomor 4 match sama nomor 9. Poin nomor 5 match sama nomor 8. Poin nomor 6 match sama nomor 7. Kita lihat ya. Nomor 1 apa tadi? Nabi Yusuf mimpi. Nomor 12, Nabi Yusuf menafsirkan mimpinya. Poin nomor 2, kakaknya Nabi Yusuf zolim. Poin nomor 11, jadi pertama dari terakhir match sama pertama dari awal. Kedua dari akhir match sama kedua dari awal. Lihat susunan yang kayak gini, jadi kayak dan kisah ini bukan Allah yang menulis, maksudnya bukan karangan gitu. Ini tuh emang kejadian nyata, emang kejadian di real life-nya tuh kayak gitu. Lihat bagaimana Allah menjadikan kehidupan Nabi Yusuf tuh jadi kayak parabola gitu loh. Kemudian di setiap sisinya itu sejajar banget. Dan itu Allah turunkan surat Yusuf seperti itu urutannya. Makanya orang yang membaca surat Yusuf dari sisi urutannya, scene kalau film ya, kalau ini bagian-bagiannya itu akan terkagum-kagum. Bagaimana bagian pertama Yusuf bermimpi, bagian ke-12 Nabi Yusuf nafsirin mimpinya, bagian kedua kakak Yusuf zolim, bagian ke-11 kakaknya tobat, bagian ketiga Zulaikha zolim, bagian ke-10 Zulaikha tobat, bagian ke-4 wanita zolim, bagian ke-9 wanita tobat, bagian ke-5 Yusuf masuk penjara, bagian ke-8 Yusuf keluar dari penjara, bagian ke-6 raja bermimpi, bagian ke-7 mimpi raja ditafsirkan. Wow, amazing banget itu. Oke, itu sebagai muqaddimahnya, dan sekarang kita akan membahas di 2 ayat aja teman-teman dari surat Yusuf. Yang pertama adalah Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin, atau 3 ayat ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. 4 ayat, maaf. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima
bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qabli laminal ghafilin. Atau mungkin ingin dalaminnya di 2 ayat aja deh. Walaupun tadi bacanya 4 ayat, tapi kelihatannya ayat 3, 4, 5 dibahasnya di pekan depan. 2 ayat yang awal aja teman-teman. Semoga ini jadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman, karena yakin kalian akan bawa ini terus sampai mati. Ayat pertama apa? Alif Lam Ra. Apa arti dari Alif Lam Ra? Sebagian orang berpendapat Alif Lam Ra ini hanyalah huruf-huruf, potongan-potongan huruf yang tidak ada maknanya. Dan pendapat ini sangat fatal dan ditentang oleh para ulama besar, di antaranya Imam Al-Qurtubi, Ibnu Katsir dan sebagainya. Pendapat yang paling tepat tentang apa itu Alif Lam Ra adalah, dan ini adalah tafsir yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan juga Ibnu Mas'ud, yaitu apa? Alif Lam Ra. Dan apapun ayat seperti Qaf, Yasin, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Shad dan sebagainya, itu adalah ayat yang Allah turunkan dengan makna, namun maknanya hanya diketahui oleh Allah. Sehingga ketika turun ayat tersebut dan kita membacanya dan kita tidak memahaminya, maka kita katakan, ya Allah, apa yang kau turunkan ini semuanya darimu. Aku mengimaninya walaupun aku tidak memahaminya, tapi aku beriman ini adalah firman-Mu ya Allah, yang aku siap untuk mengimaninya. Andai pun ada hadis yang sahih yang menerangkan tentang ayat ini, maka aku akan menerimanya. Ini seperti dia katakan oleh Ibnu Katsir. Apa kata Ibnu Katsir? Alif Lam Ra, Alif Lam Mim dan sebagainya adalah ayat Allah yang maknanya hanya diketahui oleh Allah. Barang siapa yang menemukan hadis yang sahih yang menafsirkan Alif Lam Mim dan sebagainya, maka katakanlah, aku adalah orang yang pertama kali beriman kepada tafsir dari ayat tadi. Namun ketika kita belum menemukan makna dari Alif Lam Ra, tundukkan akal kita, tundukkan hati kita, dan katakan, aku beriman ya Allah kepada firman-Mu ini. Ini semua darimu, walaupun aku gak ngerti, tapi aku menerimanya. Dan tahu gak sih teman-teman, kalau kita ketika ngebaca Alif Lam Mim, langsung kita hatinya kayak tadi yang saya sebutkan, maka kita telah memposisikan hati kita untuk menerima semua firman Allah yang ada setelahnya. Paham gak? Seperti itu. Karena ketika kita baca Alif Lam Mim, ada yang ngerti gak di sini? Nggak ada kan? Tapi ketika kita nggak ngerti lalu kita bilang, ya Allah aku menerimanya, ini semua darimu ya Allah, aku beriman kepadanya karena ini firman-Mu. Sami'na wa ata'na. Walaupun aku nggak paham, tapi Engkau paham dan Kau turunkan, pasti ini adalah hidayah darimu. Aku menerima semuanya ya Allah. Itu hati kita berarti udah siap menerima apapun ayat yang muncul setelahnya, baik yang masuk akal maupun yang nggak masuk akal. Dan orang yang menghayati kayak tadi, sebagaimana yang tadi saya jelasin, kalau kita menghayatinya kayak tadi, kalian tahu apa yang terjadi? Orang yang menghayatinya kayak tadi, Allah langsung puji di dalam surah Ali Imran ayat ke-8. Yaitu Allah sebut mereka yang menerima ayat-ayat Quran tadi, termasuk Alif Lam Mim, mereka nggak ngerti tapi mereka mengatakan apa? Ini semua dari Tuhan kami. Kullum min 'indi rabbina. Allah sebut mereka dengan apa? Warrasikhuna fil ilm. Mereka disebut sebagai orang yang dalam ilmunya. Mereka oleh Allah disebut sebagai apa? Sebagai ulul albab, sebagai orang yang punya kecerdasan yang tertinggi. Jadi orang yang paling cerdas bukan mereka yang IQ-nya tinggi. Orang yang paling cerdas adalah mereka yang tunduk kepada firman Allah ketika Allah turunkan firman-Nya. Allah sebutkan mereka yang menghayati Alif Lam Mim, Alif Lam Ra dengan penghayatan kayak tadi yang Allah sebutkan. Allah puji mereka sebagai apa? Ulul albab, mereka yang dalam ilmunya. Dan gak berhenti di sana teman-teman. Setelah Allah muji mereka, setelah Allah puji mereka yang mengimani dan menghayati Alif Lam Mim, Alif Lam Ra dan sebagainya, Allah lanjutkan dengan kelembutannya. Allah mengajarkan orang-orang tersebut untuk membaca doa,
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan biarkan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Karuniakanlah kami kasih sayang dari sisimu, ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemberi kasih sayang. Jadi orang yang menghayati alif lam ra, alif lam mim, mereka pun sekaligus memohon kepada Allah agar hati mereka gak sesat. Dan ini adalah sifat orang yang sangat cerdas, yaitu ketika udah dapat hidayah, ketika hati udah yakin berada di atas kebenaran, mereka gak jadi sombong, tapi mereka terus memohon kepada Allah, minta hidayahnya. Maka coba sekali lagi teman-teman, setiap kalian baca alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim shad, langsung kalian ingat dengan doa, ya Allah, jangan sesatkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Itu teman-teman doanya. Ya. Ayat kedua, tilka ayat, itu ayat pertama ya atau ayat kedua? Ayat kedua. Soalnya kadang-kadang ada yang alif lam mim itu tuh masih di satu ayat dengan kalimat selanjutnya. Kayaknya ayat kedua ya. Tilka ayatul kitabil mubin. Masih ayat pertama ya? Oh, masih ayat pertama ya. Oke, baik. Berarti kita ngebahas satu ayat dulu aja. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Kita bahas yang tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat Allah yang mubin. Mubin itu artinya menjelaskan, yang jelas menjelaskan. Menjelaskan apa kira-kira? Menjelaskan yang baik itu baik, yang buruk itu buruk, sehingga kita terang jalannya untuk menuju surganya Allah. Itu adalah arti dari mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Setiap kali Allah berfirman ini adalah ayat yang menerangkan, langsung segera hati kita ingat Allah menerangkan ayat-ayat ini untuk menyelamatkan kami dari siksanya dan mengajak kami kepada surganya. Dan ini sesuai dengan firman Allah di surah Al-Hadid, huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatim bayyinat. Bayyinat, mubin itu sama, artinya yang menerangkan. Dialah Allah yang menurunkan ayat-ayatnya yang menerangkan untuk apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Lihat bahasanya begitu indah. Allah menurunkan ayat-ayatnya untuk mengajak kalian dari kegelapan-kegelapan, dari darknesses. Zulumat itu artinya apa? Darknesses. Bukan darkness saja, tapi kegelapan-kegelapan yang banyak, ilan nur, menuju cahaya keselamatan. Terus Allah berfirman apa? Setelah Allah berfirman bahwasanya, ini bahasa kitanya gini ya, ini bukan hadis qudsi, bukan ayat Quran, tapi ini hanya pemudahan bahasa aja. Seakan-akan Allah tuh bilang kayak gini, akulah yang menurunkan Quran ini untuk menyelamatkan kalian, untuk menjelaskan kalian mana yang haram, mana yang mencelakakan kalian, mana yang menyelamatkan kalian. Terus Allah bilang apa? Wa innallaha bikum laraufur rahim. Allah tuh sayang sama kalian. Allah tuh sayang sama kalian. Jadi ketika Allah menurunkan firman-Nya yang menjelaskan perkara halal dan haram, wajib dan sebagainya, itu tidak lepas dari apa? Sayang. Allah sayang. Ketika kita mau bunuh diri, lalu Allah berfirman di surah An-Nisa, wala taqtulu anfusakum, janganlah bunuh diri kalian sendiri. Apa kata Allah setelah Allah berfirman jangan bunuh diri kalian? Innallaha kana bikum rahima. Allah tuh sayang sama kalian, kata Allah. Jadi ingat, setiap kita membaca dua ayat tadi atau satu ayat tadi ya, ketika kita membaca alif lam ra, alif lam mim, langsung kita tundukkan hati kita. Kita yakin ini firman Allah. Walaupun kita nggak ngerti, tapi kami siap mengimaninya, siap tunduk apapun dengan ayat-ayat selanjutnya, karena ayat ini adalah dari Allah. Kemudian setiap kali kita membaca firman Allah, dialah Allah yang menurunkan kitab yang menjelaskan. Ingat, menjelaskan maksudnya adalah menjelaskan kepada hambanya jalan menuju keselamatan dan jalan yang membahayakan sehingga untuk dijauhi, dan itu semua tidak lepas karena kasih sayang Allah. Allah menurunkan kitab untuk menyelamatkan kita karena Allah sayang sama kita. Ingat loh, Allah mah boleh nyiptain kita,
terus nggak ngasih pedoman, terus masukin kita ke neraka, boleh nggak bagi Allah? Boleh. Dan kalau Allah mau begitu aja, diciptain, gak usah dikasih kitab, masuk neraka, beres. Adil nggak? Ya adil. Kan Allah pencipta kita, kita milik Allah. Yang namanya kita milik Allah, Allah mah bebas mau ngapa-ngapain. Sebagaimana kita punya uang, bebas kita mau ngapa-ngapain uang kita kan. Allah pemilik mutlak diri kita. Bagi Allah bisa. Mau kita disiksa semua di neraka jahanam. Andai Nabi Isa dimasukin ke neraka jahanam, andai, bisa bagi Allah, dan itu bukan sebuah kezaliman. Nabi SAW bersabda apa? Andai Allah menyiksa seluruh makhluk langit bumi, niscaya Allah bisa melakukannya, dan Allah tetap maha pemurah, kata Nabi SAW. Itu sabda beliau. Jadi bukan ayah yang ngomong ya, bahwa kalau Allah menyiksa Nabi Muhammad SAW, Allah menyiksa Nabi Isa, bisa bagi Allah, dan tetap aja Allah maha penyayang, tetap aja Allah maha adil, maha pemurah. Tapi ternyata Allah mendahulukan kasih sayangnya dibandingkan keadilan dan murkanya. Ya, seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat di satu ayat surat Yusuf ini, dan nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baik teman-teman, kita masuk ya ke pertanyaan sesi tanya jawab sekitar 10 menit. Ada yang mau nanya? Silakan. Ya Allah, ini ada dari Cadia Aulia. Ya Allah, dengan kalam Allah lindungi aku, boleh nggak? Boleh ya. Jadi kalau kita bilang ya Allah, dengan kalammu atau dengan firmanmu lindungilah aku, itu boleh. Tapi kalau kita bilang wahai kalam Allah, wahai firman Allah lindungi aku, itu nggak boleh, itu kafir kalau gitu ya. Kalau ini bismillah. Ini muskil di aku aja, kalau memang masih mengganjal nggak dibacain juga nggak apa-apa, khawatir jadi syubhat. Terkait memasukkan kebahagiaan ke hati manusia itu hanya Allah yang melakukannya. Bagaimana dengan hadis Abdulul A'mal? Oke, sebaik-baiknya amal adalah memasukkan kebahagiaan di hati saudara mukmin. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi gini, maksud memasukkan kebahagiaan kepada hati sesama muslim, itu maksudnya adalah melakukan hal yang bisa bikin dia bahagia. Gini ya, kalau lapar, kalian kasih makan, ya dengan porsi banyak, pasti kenyang nggak? Pasti kenyang Arizal. Tapi kalau Arizal sedih, lalu kalian berjuang untuk membahagiakan Arizal dengan cara kalian, pasti senang gak Arizal? Belum tentu. Paham ya? Ini membuktikan bahwasanya yang ngasih kebahagiaan mutlak hanya Allah. Karena itu sifatnya abstrak. Maka ketika kita minta dibahagiain sama teman, boleh. Kalau misalnya kita ngomong kayak gini, bahagiakan diriku, itu boleh. Tapi yang kita maksud adalah kita nggak meyakini kalau dia bisa transfer kebahagiaan ke kita, bukan. Yang kita maksud bahagiakan aku adalah lakukan hal yang menjadi sebab aku bahagia, ngejokes ke, kasih duit ke, dan sebagainya. Ini no problem gitu ya. Jadi kalau yang bikin bahagia mutlaknya Allah, tapi kalau sebab-sebab kebahagiaan bisa kita lakukan, bisa kita minta bantuan ke teman. Jadi nggak apa-apa kalau kita ngomong tolong bahagiain aku dong, tolong senengin aku dong, nggak apa-apa. Itu adalah kode biar dikasih duit misalnya gitu, gak apa-apa, gak ada masalah ya. Terima kasih Akhil atas muskil tersebut ya. Alhamdulillah penjelasan itu jadi bisa lebih sempurna ya. Izin bertanya, bagaimana halnya dengan berdoa berharap mendapatkan syafaat Rasulullah SAW? Apakah bisa jatuh kepada berharap selain Allah? Oke. Berharap mendapat syafaat Nabi SAW itu sama aja dengan berharap ingin surga, berharap ingin jauh dari neraka, boleh. Yang penting kita mintanya bukan ke Nabi SAW. Kita mintanya hanya ke Allah. Karena kalau kita mintanya ke Nabi SAW dalam posisi beliau telah wafat, maka itu jadinya syirik akbar. Ya, minta syafaat itu ke Allah. Ya Allah, karuniakanlah aku syafaat Nabimu SAW. Begitu teman-teman. Oke, ada yang mau nanya langsung di sini? Silakan Randy. Bismillah. Saya izin bertanya. Ya. Jadi ada teman saya yang dia pernah cerita punya kebiasaan kalau misalkan ketika pengen tidur gitu, dia baca misalkan kayak Al-Waqiah, kemudian dia ngomong kayak dia ngomong sendiri gitu, Al-Waqiah nanti tolong bangunin subuh ya gitu. Itu syirik itu. Jadi, iya. Dia beranggapan bahwa karena kayaknya dia salah memahami bahwa nanti di akhirat amalan tuh yang membantu kita gitu. Ya. Jadi ini ada cerita
nyata, dimana dia baca surah Al-Waqiah ya, teman Randy baca surah Al-Waqiah, terus beres baca Al-Waqiah dia ngomong, wahai Al-Waqiah, bangunkan aku dari tidurku misalnya gitu. Bangunkan untuk sholat subuh. Bangunkan aku untuk sholat subuh. Ini jelas itu berarti minta doa, itu mah berarti. Kan kita minta, ya Allah bangunkan aku untuk subuh ya Allah. Ini mintanya ke Al-Waqiah, itu berarti kafir akbar. Tapi ingat, ini termasuk kekafiran yang sifatnya pelik. Gak bisa dikafirkan orangnya. Arizal aja yang udah belajar tauhid panjang jatuh kepada kekafiran ini kan, artinya emang jarang yang tahu. Tentunya gak bisa divonis kafir, ini mah jelas. Ini termasuk pembatal keislaman yang sangat-sangat jarang orang yang tahu. Makanya gak bisa kita kafirkan orang yang kayak gini. Ajarin aja, karena itu salah paham, kesalahpahaman. Insya Allah gak. Nanya ke Ustadz kufur khofi ya, nanya ke Ustadz Ristian Ragil kan, Ustadz aku ngelakuin kekafiran ini gimana, aku kafir nggak? Ya enggak, kan ini termasuk kekufuran yang sifatnya nggak jelas gitu. Iya ya. Wah iya. Ya terus habis itu oke. Bagaimana halnya dengan berdoa? Andai Nabi SAW masih hidup, kemudian kita bilang ya Rasulullah aku meminta syafaatmu nanti di akhirat, boleh nggak? Boleh. Kalau kita bilang ya Rasulullah aku meminta syafaatmu nanti di akhirat, nanti Nabi SAW akan berdoa ke Allah untuk kita dapat syafaat, bisa. Tapi beliau telah wafat sehingga kita nggak bisa lagi meminta seperti itu ya. Apa hukum dari seseorang yang membuat jasa joki Rizal seperti makalah PPT, video animasi, poster? Kalau joki, jasa joki ya nggak boleh. Jasa gini ya, joki kalau misalnya sekedar mengerjakan pengeditan data ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya semuanya dirumuskannya sama si joki tersebut, itu jadinya bukan karya kita. Kalau kita bilang ini karya saya padahal semuanya job dari joki, ini haram. Tapi kalau sekedar untuk misalnya data udah ada tapi dirapihin sama joki tersebut, itu halal kata Ustadz Aminur Baith ya. Bagaimana kalau kita minta dibahagiakan atau disenangkan tetapi lebih misalnya mintanya ditraktir? Nggak apa-apa ya. Ini apakah itu termasuk meminta-minta? Iya, itu termasuk meminta-minta. Jadi nggak boleh. Kecuali, ada kecualinya. Kata Syekh Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin, meminta-minta itu hukumnya nggak boleh. Kecuali kalau kita tahu orang yang kita minta itu senang diminta. Itu nggak apa-apa. Tapi harus ingat, ada orang yang senang diminta tapi nggak bisa terus-terusan. Regan minta ke Ariza sesekali, senang banget. Tapi kalau mintanya sehari 10 kali, marah Ariza gitu ya. Nah gitu. Nah kalau Arizal terkadang minta ke murid Arizal, boleh minta ini nggak? Boleh bantuin saya nggak? Tapi balas balik dengan jasa. Walaupun tidak dijanjikan di awal. Kalau dijanjikan di awal jadinya akad jual beli jasa. Tapi kalau nggak dijanjikan di awal, Fahri tolong pijitin dong. Nah, habis dipijitin terus misalnya ngajarin Fahri ilmu yang ya 1 atau 2 ilmu gitu. Jadi Fahri inisiatif ke Arizal atau Fahri bantu Arizal, pun bantu Fahri, itu nggak apa-apa kalau kayak gitu. Tapi bukan akad jual beli jasa. Baik, berapa menit lagi? Ini tinggal 3 menitan lagi. Kalau takut dengan orang tua atau guru karena takut dihukum, itu boleh nggak? Itu takut yang normal ya, takut yang biasa, itu nggak apa-apa. Ada lagi yang mau nanya kalian di sini? Habis ya pertanyaannya, alhamdulillah. Ya, boleh silakan. Kalau tentang ketindihan atau Erep. Apakah ada penjelasannya dari sisi ya baik ya. Jadi kalau erep itu kita bisa ngelihat dari 2 sisi ya. Pertama sisi syariat dan kedua adalah dari sisi psikologis ya. Ya dari sisi psikologis itu emang ada ketika kita misalnya punya trauma atau punya kejadian yang ngagetin, yang itu tuh nanti akan berdampak atau berefek kepada syaraf kita yang apa gitu ya. Sehingga ketika tidur lagi tenang-tenangnya lalu ingat itu langsung jadi kayak misalnya kita pernah tidur terus tiba-tiba tek gitu ya, kaget. Ya mungkin bisalah dihubung-hubungkan sama psikis atau psikologi kayak gitu. Adapun dari sisi Islamnya atau dari sisi spiritualnya, itu kemungkinan besar memang sama jin kita diganggu. Baik itu ditindihin atau apa nggak tahu karena kita nggak ngelihat langsung. Tapi yang dirasakan Arizal dulu emang kayak ditindihin banget. Tidur di sofa yang empuk tapi kayak masuk ke sofanya gitu. Mau ngomong tuh nggak bisa gitu. Langsung apa yang lakukan pas lagi kayak gitu, pas lagi kena erep-erep itu, yang yakin itu adalah jin. Karena Arizal malamnya begadangnya bukan untuk baca Quran gitu, untuk main game dan sebagainya kan sia-sia. Akhirnya Arizal pas lagi kena erep-erep mau baca Quran tuh nggak bisa ya, mau baca Quran tuh nggak bisa. Akhirnya baca Qurannya di hati dulu
Setelah udah bisa baca Quran di hati, mulut udah mulai bisa gerak, langsung bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Habis itu baca Quran yang lain terus hilang. Alhamdulillah. Ya, itu aja teman-teman. Terima kasih. Besok pagi ada kajian fikih jam 5.30. Jangan lupa ya. Insyaallah di Zoom. Oke. Kalian mah nggak ada di sini, pada pulang sedih. Pada mau pulang atau takut kuntilanak ini deh. Tinggal gabret aja kuntilanak ya. Baik, terima kasih teman-teman, kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau saja ya Allah. Astaghfiruka, aku mohon ampunan padamu. Wa atubu ilaik, dan aku pun bertobat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.